Iya, pemirsa masih bersama kami di Newsroom dan masih membahas terkait harga Pertalite yang akan naik dan masih bersama Pak Didi Irawan dari anggota Komisi 11 DPR RI. Kalau tadi sempat menyebutkan bahwa harus adanya pengaturan pos-pos anggaran yang tepat sasaran. Lalu antisipasinya seperti apa bagi masyarakat yang kemudian harus dibebankan lagi begitu dengan nantinya kalau memang jadi dinaikkan harga Pertalite bersubsidi ini? Iya, himbauan saya jangan dinaikkan ya. Udah pasti masyarakat akan semakin sulit ya. Ya, itu jangan dinaikkan yang BBM bersubsidi, dicarikan jalan yang terbaik ya. Salah satu jalan yang bisa dilakukan tentu mungkin ada, kalau dulu itu ada masyarakat-masyarakat yang nggak mampu, industri-industri yang perlu BBM yang terjangkau itu ada kalau biasanya dulu kalau kebutuhan pokok naik tuh ada bantuan-bantuan sosial BLT misalnya ya. Ya, Harus diimbangi, kalaupun misalnya dinaikkan di satu sisi itu masyarakat-masyarakat yang akan terbebani ini ada subsidi-subsidi ya, apa subsidi, kalau yang mampu ya bayar ya tentu ya, model kita kita ini ya. membayar, tapi bagi yang nggak mampu ini kan akan berat sekali. Bagaimana ada subsidi silang lah katakan ya, jadi bagi mereka bagi mereka itu dalam konteks yang lain kan dapat BLT, dapat bantuan-bantuan sosial misalnya ya, tapi Oke. tepat sasaran, tapi bagaimana ini bisa dilakukan ya. Tapi yang kalau dinaikkan dampak efek dominonya akan berat sekali dan akan sangat menyusahkan masyarakat-masyarakat yang tidak mampu, industri-industri yang dan berbagai hal ya, apalagi transportasi dan lain-lain. Baik. Kalau dari solusi alternatif kemudian nantinya pemerintah tetap harus menaikkan dengan adanya bantuan langsung tunai atau ada subsidi silang seperti apa, Pak? Tapi kalau dia lakukan semacam bantuan sosial dan sebagainya itu juga nggak mudah ya. Selama ini kan data-data orang yang miskin, Ya, orang nggak mampu, kerap kali tidak tepat sasaran ya bantuan-bantuan yang diberikan ya, karena bantuan-bantuan finansial, bantuan berupa uang tunai dan sebagainya ini data-datanya dibenahin dulu lah. Saya kira ya harus dibenahi benar-benar. Jika di satu sisi kalau ada kenaikan kenaikan harga barang baik BBM dan lain-lain ini benar-benar eh, bantuan-bantuan berupa finansial atau bantuan sosial ini harus benar-benar tepat sehingga subsidi itu memang bisa mengarah pada orang yang memang memerlukan begitu ya. Tapi kembali lagi memang jangan dinaikkan menurut saya. Efisiensi jangan pos-pos anggaran dinaikkan dilakukan dulu namun dulu. anggarannya sudah Ya, subsidinya hampir 500 triliun, Pak. misalnya pembangunan proyek IKN kan besar sekali dananya itu ya. Ya, Ya ditunda dulu itu, pada kemungkinan kan dana akan mengalir ke sana. Lalu tadi ada PMN yang tidak efisien, yang tidak apa namanya, selama ini rugi terus, yang apa tidak menjalankan perannya dengan baik. Ya ini kan di pos-pos ini ya jangan jangan dialirkan dana itu ke pos-pos ini, tapi diarahkan ya ke BBN apa namanya, membantu rakyat yang memerlukan BBM bersubsidi ini menurut saya ya. Apalagi kalau kita ingat kan ya. kemarin itu begitu optimis Presiden di dalam pidato kenegaraan di gedung MPR DPR pada tanggal 16 Agustus yang salah satu poinnya tentu akan menjaga kesejahteraan masyarakat ya, menjaga masyarakat ini ya dari dampak-dampak apa namanya ekonomi misalnya akibat COVID-19 yang lalu akan menjadi apa perhatian presiden ya. Juga optimisme bahwa inflasi kita ini kan di dalam pidato itu dikatakan jauh lebih kecil dibanding negara-negara lain ya, bahkan negara-negara maju ya. Ya. Jadi saya kira harus ada dipikirkan solusi yang apa namanya yang bisa mengatasi persoalan ini. Baik. Kalau menurut Bapak saya mengutip tadi tunda terkait yang pos-pos yang Pembangunan belum itu. begitu penting begitu ya Pak ya. Fokuskan untuk kemudian mensubsidi kebutuhan yang memang
diperlukan oleh Ya, masyarakat sehari-hari begitu ya Pak ya. benar-benar. Terakhir Jadi Pak mungkin closing pos yang statementnya. tidak efisien ya. Nah, ya, saya intinya begini, pos-pos anggaran yang tidak efisien itu tolong dialihkan untuk untuk subsidi BBM ya. Jadi pos-pos yang tidak efisien, IKN ya tadi ya. Jadi ditunda dulu lah IKN itu ya. IKN jangan terlalu bersemangat harus sekarang ya. Ditunda sampai benar-benar pulih keadaan ekonomi ya. Lalu pos-pos penyertaan modal negara yang tidak efisien, tidak efektif, yang tidak menguntungkan selama ini ya, jangan anggaran untuk ke sana. Baik, Termasuk juga proyek pembangunan kereta api cepat yang belum jelas ya. Ini baik, harus juga infrastruktur yang selama ini tidak tepat sasaran, hendaknya ditunda dulu, atau baik, bahkan tidak segera ditinjau atau ditunda, dibatalkan saja yang memang nggak baik, efisien ya. Jadi baik, yang lebih baik, efektif kan membantu rakyat ya, sebagaimana pidato presiden yang baik, akan menjaga dan menjamin ya rakyat Indonesia ini ya. baik. Baik, Pak Didi, terima kasih waktunya bergabung bersama kami di Newsroom ini. Semoga pemerintah bisa menentukan jalan terbaik untuk kemudian tidak lagi-lagi menyusahkan rakyat. Terima kasih Pak Didi atas waktunya bergabung bersama kami.